Jakarta masuk 5 besar kota di dunia yang sistem transportasinya tidak aman untuk kaum perempuan. Sementara kota pertama yang paling berbahaya untuk perempuan adalah Bogota, Kolombia. Adapun kota paling aman untuk perempuan adalah New York, Amerika Serikat. Hal itu terungkap dari hasil survei YouGov dan The Thomson Reuters Foundation mengenai pelecehan yang terjadi pada angkutan umum di kota-kota besar di dunia. Survei itu menunjukkan dari 15 kota di dunia, Jakarta dianggap sebagai kota paling tidak aman bagi perempuan saat menaiki kendaraan umum di malam hari. Sebagian besar penduduk perempuan Jakarta pernah mengalami kekerasan verbal saat menggunakan kendaraan umum. Pada kategori kekerasan fisik, perempuan Jakarta menempati peringkat ke-6. Perempuan bahkan menganggap publik dan pemerintah di Jakarta kurang merespon mereka saat mengalami kekerasan di kendaraan umum. Baik pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai angkutan umum di Jakarta yang rawan kejahatan, sudah hadir di studio kami Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M. Akbar dan Kepala Bidang Pembinaan Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung. Selamat siang Pak Akbar dan Ibu Ellen. Tadi kita sudah mendengar dan melihat paket Jakarta menjadi masuk 5 kota, masuk 5 besar transportasi yang tidak aman dan lebih spesifik lagi untuk perempuan. Pak Akbar, terlebih dahulu tanggapannya sebenarnya keamanan dari transportasi kita itu seperti apa dari tinjauan dari Dinas Perhubungan sendiri, Pak? Iya, gini, sebenarnya Jakarta, ya, pemerintah Jakarta ini saat ini sedang giat-giatnya memperbaiki angkutan umum karena kami berkeyakinan bahwa angkutan umum yang baik ini adalah satu solusi yang jitu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, gitu ya. Nah, sehingga kita membangun Transjakarta Busway, kemudian nanti MRT yang sedang dibangun, dan sekarang juga kita lagi membenahi yang non busway seperti Metro Mini, Kopaja, gitu ya. Nah, tentu di dalam pembenahan ini semua aspek kita perhatikan, termasuk ya kan? Keamanan bagi kaum perempuan. Betul, betul. Nah, contohnya sebenarnya kita sudah banyak ikhtiar yang kita lakukan untuk mengamankan ya penumpang wanita. Seperti di Transjakarta Busway itu penumpang yang wanita ya itu dikelompokkan di bagian depan. Jadi diatur posisinya. Sekali lagi dengan mereka berhimpun di bagian depan kendaraan, relatif mereka lebih aman dari sisi gangguan. Kemudian yang kedua, di setiap bis busway, setiap bis Transjakarta itu ada satu petugas security yang dia mengawasi, fungsinya untuk sekali lagi mengamankan penumpang. Kemudian setiap bis itu dilengkapi juga dengan CCTV dan ada rekamannya gitu, sehingga kalau ada yang macam-macam gitu ya, itu bisa dibuktikan nanti karena itu bisa diputar ulang. Iya, betul. Nah, Ibu Ellen, ini penumpang perempuan lebih banyak, mungkin setengah dari pengguna transportasi Jakarta juga banyak kaum perempuan. Tapi nampaknya sudah didukung oleh kaum perempuan yang menggunakan transportasi publik, tapi keamanan mereka tidak terjamin. Tanggapan dari MTI sendiri? Ya, sebenarnya kalau saya lihat dari ini, saya tidak tahu persis cara surveinya, tapi yang saya baca, survei itu ditanyakan kepada perempuan. Jadi bukan lihat situasinya, tapi bagaimana perasaan wanita itu ketika mengendarai kendaraan umum atau ketika ada di angkutan umum. Dan sebenarnya ada dua hal. Kejahatan terhadap perempuan atau lebih spesifik di situ ada salah satu pertanyaannya adalah mengalami pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Dan bisa di peningkatan pelecehan atau ketidakamanan itu bisa terjadi ketika terjadi banyak orang berdesak-desakan, dan itulah yang terjadi di angkutan umum. Jadi saya yakin tidak ada angkutan umum yang tidak aman kalau dia tidak berdesak-desakan. Jadi karena itu berdesak-desakan sehingga segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa pelecehan seksual, bisa atau terjadi kekerasan verbal pun itu kekerasan verbal ya? Seperti itu. Dan itu kalau menurut saya transportasi hanya tempatnya. Dia bisa terjadi di pasar, bisa terjadi di ada keramaian, ada karnaval, ada apapun bisa terjadi. Nah, yang kedua, yang dari sisi lain adalah memang dari sisi transportasinya, dan tidak mungkin juga seorang petugas keamanan di dalam kendaraan umum itu bisa memperhatikan seluruhnya. Jadi saya pikir dari sisi itu
perempuan juga harus punya penjagaan diri juga. Tidak hanya bergantung pada pengawasan yang tidak diberikan menimbulkan di transportasi. hal-hal yang bisa menarik perhatian sehingga terjadi pelecehan misalnya. Dan juga menjaga diri ketika di malam hari, ya sebaiknya tidak naik yang kendaraan umum yang gelap misalnya atau yang tidak resmi, tapi gunakanlah angkutan-angkutan umum yang resmi. Gitu. Nah Pak Akbar, ini kita melihat kalau tadi disampaikan mungkin transportasi seperti Transjakarta yang sudah dilengkapi CCTV dan pengawasan oleh anggota. Tapi bagaimana dengan angkutan umum? Karena kebanyakan justru kaum perempuan yang non busway, non busway seperti itu tadi. Memang ini persoalan ya, karena yang non busway ini dikelola oleh perorangan, yang memang relatif agak sulit ini mengawasi kualitasnya, apalagi kemudian keamanannya gitu. Nah, ke depan atau saat ini kita sedang memproses ini untuk merubah bisnis model dari angkutan yang non busway, sehingga nantinya semua angkutan yang non busway, baik Metro Mini, Kopaja, Microled nanti akan dikontrak oleh satu manajemen, yaitu manajemen Transjakarta, sehingga dengan demikian akan bisa lebih terseleksi nanti dari supirnya, dari kemudian pengawasannya gitu kan, jam operasinya gitu ya. Gitu. Akan seperti itu ya Pak ya. Lalu kejahatan yang biasanya terjadi dan terhadap penumpang perempuan itu seperti apa ya? Mungkin dari Dishub juga dan dari MTI mendapatkan laporan seperti itu berdasarkan hasil survei yang terjadi di lapangan. Ya, jadi mungkin pertama saya tentu harus mengapresiasi ya. Ada lembaga yang memberikan peringkat-peringkat seperti ini gitu ya, peringkat terutama dari sisi aspek keamanan untuk penumpang wanita. Ini tentu akan menjadi pemacu bagi kita untuk melakukan hal yang lebih lagi ya kan, terutama dari aspek keamanan tadi gitu ya. Nah, dari beberapa kasus kejadian memang ya misalnya dari tadi ya verbal ya. Iya, verbal dan maupun secara ya biasalah fisik. Ada aja penumpang pria yang iseng gitu kan, ketika melihat wanita yang penampilannya cukup menarik gitu ya kan. Ya dari ucapan, kemudian memang ada beberapa orang yang mungkin agak beda nih, terganggu mungkin ya mentalnya, kemudian sampai melakukan yang sifatnya fisik gitu ya, artinya dengan melakukan sentuhan lewat jari gitu. Namun semua kejadian ini, terutama kalau dia sampai melakukan sentuhan fisik ya, itu kalau di Transjakarta sih selalu hampir tertangkap. Gitu. Jadi sebenarnya tetap saja akan ada sanksi saat laporan itu diberikan seperti itu ya. Dan masyarakat saat ini juga lebih aktif untuk melaporkan terhadap kekerasan mereka ya. Iya, sekarang ini media sosial itu, waduh sangat sangat membantu. Artinya difoto atau dituliskan saja. Jadi tapi memang ya itu penindakan terhadap yang seperti itu agak sulit menurut saya sih. Kalau tidak bisa tertangkap tangan pada waktu itu gitu. Kalau sudah kabur kan susah. Gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan dialog kita setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah di Dialog Jurnal Siang. Setelah jeda kami segera kembali.